Ratusan wartawan dari berbagai media massa bersama sejumlah LSM menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Tangerang, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Mereka menuntut agar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar memberi sanksi tegas terhadap TS, Oknum Kades Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap wartawan. Dibantu Bang untuk bisa ketemu dengan Bapak Bupati, terima kasih. Kalau anak forward gimana nih? Bentar, jalan. Ini Caceng, Johan, Bang Agus Tony. Iya, kayaknya nanti abang sampaikan aja. Kalau memang ini kita tunggu di sini nih Bang. Ini kan masih. Ketua Aliansi Jurnalis Banten AJB, Tangerang Raja Indra Pratama mengatakan, pernyataan TS diduga kuat bentuk penghinaan terhadap profesi wartawan dan LSM secara keseluruhan. Hal ini tentu melukai perasaan insan pers dan penggiat LSM. Untuk itu, kami minta proses hukum ditegakkan. Pimpinan Forum Jurnalis Pasar Kemi Hasiman Juntak SH yang ikut dalam aksi juga dia meminta kepada Bupati Kabupaten Tangerang khususnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, DPMPD Kabupaten Tangerang memberikan teguran keras kepada TS agar kasus yang sama tidak kembali terjadi di masa depan. Oknum Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang telah melecehkan wartawan dan LSM dengan bilang kaleng-kaleng. Kami adalah di sini, hadir di sini, menunjukkan bahwa kami seorang aktivis, insan media dan LSM, atas nama lembaga suara masyarakat, kami bukan kaleng-kaleng. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Para wartawan dan LSM ini diterima langsung oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Atas tuntutan yang disuarakan dalam aksi, Bupati Tangerang mengatakan bahwa pihaknya menunggu proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Polresta Tangerang. Rikal Sirait mengabarkan dari Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Maksud kedatangan kami semua di sini, mungkin Bapak Bupati sudah tahu. Apa sih latar belakang kami datang kemari? Pertama adalah terkait perlakuan tindakan yang memang tidak patut untuk jadi contoh yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat, ya, kepala desa. Sebutkan, karena kepala desa juga pejabat, Pak Bupati. Kepala desa, oknum kepala desa Wanakerta, sebutkan saja namanya LTS saja, ya. Saya tidak mau memanjangkan namanya. Di dalam rekaman yang tersebar di mana-mana di teman-teman, perlakuan bahasa yang boleh saya katakan memang tidak layak untuk disampaikan dan mendiskriminatif kami sebagai jurnalis, ini patut untuk diambil tindakan, Pak Bupati. Bahasa-bahasa arogansi yang dilakukan oleh para kades seperti itu tidak layak. Sudah paham betul LDK seperti apa? Kalau mereka tidak paham LDK, berarti harus diajarkan kembali gitu loh. Sikap pemimpin seperti Bapak Bupati, ambil tindakan tegas supaya harmonisasi antara kedua belah pihak, baik media, LSM, dan pejabat ataupun birokrasi terjalin dengan baik. Bukan seperti ini, kami selalu didiskriminatif. Bukan seperti ini. Seolah-olah kami mengemis datang pada mereka. Cukup dengan uang 50.000 dan kasih makan kami selesai. Tidak seperti itu, Pak Bupati. Kami ini mitra para pejabat, mitra kepolisian, betul ya semua teman ya? Betul. Kades Wanakerta sendiri, walaupun kemarin sudah melakukan permintaan maaf kepada kami semuanya. Hah? Ya, pada sebagian sudah melakukan permintaan maaf, akan tetapi proses hukum tetap harus ditegakkan. Ini negeri punya hukum. Negeri punya hukum yang berketetapan, bukan hukum rimba. Maaf kita akan berikan sebagai manusia, betul ya teman-teman ya? Betul. Sebagai manusia kita akan memberikan maaf, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Saat kami berbuat masalah, kami selalu masuk penjara. Tapi begitu para oknum pejabat berbuat masalah, cukup dengan kami minta maaf. Tidak bisa seperti itu. Kali ini tolong keadilan yang setinggi-tingginya saya serahkan kepada Pak Bupati dan jajaran kepolisian yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti itu ya? Jadi terkait permasalahan ini, saya sudah mengambil langkah tindakan hukum. Sudah saya buka LP di Polres Kabupaten Tangerang. Kebetulan dengan Pak Haji Dedi diterima LP saya, beserta rekan-rekan ada Bu Rizka dan Pak Alamsah. Jadi saya mengambil tindakan tersebut untuk meredam gejolak di bawah. Saya ambil jalan satu pintu, bikin laporan, kita pidanakan. Jadi saya harap Pak Bupati dengan hal seperti ini untuk mendukung proses hukum yang sebenar-benarnya dalam negara Republik Indonesia ini. Betul. Tindakan laporan ke Polres silakan ditempuh, itu hak masing-masing ya.
Kemudian dari pemerintah daerah juga sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan sekarang sedang diproses. Ya, yang terakhir, kalau LDK ini program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebetulnya bertujuan untuk membina ya para kepala desa terpilih. Dan ini mungkin menjadi satu pelajaran nanti untuk memasukkan kembali mata-mata pelajaran pendidikan dan pelatihan terhadap etika kepala desa ataupun pemimpin-pemimpin desa yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi ini sudah diterima. Kemudian tadi laporan ke LP juga silakan karena ini hak bapak-bapak sekalian. Terima kasih kalau gitu. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Para rekan lembaga dan media ini bisa dijelaskan Bang seperti apa setelah menghadapi Bapak Bupati Zaki sekarang? Ya, setelah kita mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang menerima kedatangan kita, bahwa proses ini atau penyelidikan akan dilanjutkan atau dilakukan. Kemudian untuk para pejabat yang ada di bawahnya seperti oknum kades yang sedang bermasalah sekarang, itu akan dilakukan pemeriksaan sejauh mana ya kan kekurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan. Nah, secara keseluruhannya proses hukum diserahkan ke jajaran kepolisian Polresta Kabupaten Tangerang seperti itu. Ada lagi? Lantas dari rekan-rekan media nih semuanya lembaga merasa tersinggungnya luar biasa. Kecaman seperti apa sih yang pastinya untuk oknum kepala desa? Saya sendiri Raja Indra selaku Ketua Umum AJB Asosiasi Jurnalis Banten mewakili semua teman-teman media sini, tentu perlakuan yang dilontarkan atau yang dilakukan ya oleh oknum kepala desa Wanakerta tersebut sangat amat menyakiti perasaan kita orang sebagai media ya. Sangat menyinggung, ya sangat merendahkan. Betul. Karena kenapa? Kita ini bukan pengemis yang hanya cukup dikasih makan. Betul. Ya, bukan hanya peminta-minta yang 50.000 cukup membungkam. Ya, sikap-sikap arogansi yang dilakukan oleh para pejabat. Ya, oknum-oknum pejabat, baik itu oknum kepala desa sekalipun tidak pantas untuk dilakukan. Karena kita ini mitra, kita bukan lawan, kita bukan musuh, kita ini teman. Tapi kalau memang ada oknum-oknum seperti ini yang tidak pantas untuk dijadikan pedoman, sebaiknya segera para pejabat tertinggi untuk melakukan evaluasi kembali gitu loh. Dan satu hal, untuk oknum Kades Wanakerta, saya sangat membingung sampai sekarang. Bagaimana KPU bisa meloloskan oknum tersebut yang punya latar belakang hukum di belakangnya? Betul. Itu saja. Oke, kita berharap jalinan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pejabat dan media itu saling sinergi dan bersambungan. Tidak ada intimidasi. Kami memohon dengan amat sangat semua para pejabat yang ada di negeri ini, tolong jangan lakukan intimidasi kepada kami, para media, para jurnalis, para lembaga. Kami ini teman Anda. Kami ini kontrol sosial. Kita sama-sama mengawasi kebijakan yang ada di negeri ini. Jangan Anda memiliki kuasa, lalu Anda menghalalkan segala cara. Ingat, negeri ini negeri hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Itu saja dari saya. Bahwa ini tetap diproses sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme. Kan kita tidak sesuai dengan praduga tak bersalah. Kapan kami menerima bahwa sang LTS ini dipanggil lalu diperiksa? Pasti bilang ini proses. Ya, proses. Karena proses itu nggak bisa langsung ke tahapan, kan ada penyelidikan. Betul. Ya, ada penyidikan, ya kan? Nah, penyelidikan itu kan proses mungkin pemeriksaan lebih saksi-saksi dulu, kan gitu. Nanti saya sampaikan, ya, saya sudah kemarin juga ada beberapa banyak rekan-rekan media, ya, yang hadir. Insya Allah ini sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan Perkap, gitu kan? Perkap Kapolri, ya kan? Siap. Gitu. Nanti juga kan ada gelar perkara, ya, sebelum itu ada gelar dulu, ya, gitu, ya, sesuai dengan mekanisme. Percaya dan apapun nanti keputusannya, tentu kan pengadilan akan menentukan. Betul. Nah, saat mulai di proses ini, harapan terbesar kami adalah bagaimana jajaran kepolisian sesegera mungkin melakukan konferensi pers supaya kami semua tahu seperti itu. Ya. Betul.